يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي سيدنا واغفر لنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا يا واسعا أنت العليم وقد وجهت يا أمني إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنية القبول تمام كل سؤال معمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجربة الخلفاء الراشدين وبجربة أئمة المجتهدين وبجاه سيدنا المهاجر إلى الله رسول أحمد بن عيسى وبجاه سيدنا أستاذنا الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي جميع سادتنا علي أبي علوي وجميع صورهم وفرعهم وبجاه سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب شيخ زين الدين المالباري وجميع صوره وفرعه وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمينا خصوصا معلم شافعي هدامي خصوصا كهجي شيخ النمسر كهجي سبيل الرشاد كهجي مرشدي كهجي اسكندر أن الله تغشى من رحمة المغفرة ويبلي درجاتهم في الجنة وبالنية أن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ورزقنا كمال الإخلاص واليقين ورزقنا علما نافعا ورزقنا فهم النبيين ورزقنا حسن الخاتمة ورزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ورزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في مسجد التوبة. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, segenap para pengurus Masjid At-Taubah, segenap para pecinta ilmu Allah, pemakmur Baitullah atau masjid yang mudah-mudahan insyaallah semua senantiasa diberikan kekuatan istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah dengan izin kudrah iradah Allah Subhanahu wa taala kembali kita bermuajahah dalam rangka kita bersilaturahim mencari ridho Allah melalui majelis talabul ilmi. Mudah-mudahan insyaallah apa yang menjadi niat baik kita, baik urusan dunia terlebih akhirat, mudah-mudahan dengan sebab kemuliaan majelis ilmu, kemuliaan niat i'tikaf, mudah-mudahan insyaallah diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab
Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darihi amin ya rabbal alamin. Wa man qala limuhawqalin. Muhawqal itu orang yang baca la haula wala quwata illa billah. Hauqalah bacaannya, orangnya yang baca disebut muhawqal. Wa qala limuhawqalin, dan berkata orang yang membaca muhawqalin, membaca al-hauqalata, yakni baca hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Apa dia ngomong apa tuh? Begitu dengar orang baca la haula, la tughni min ju'in. Itu bacaan hauqalah, la haula, la tughni min ju'in, tidak bisa mengenyangkan yang lapar dari kelaparan. Jadi ini kita masih masuk berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan kekufuran. Jadi seperti saya sampaikan, yang kita baca di kitab ini masih dalam faslun firriddati, fasal di dalam kemurtadan. Jadi kita kudu ingat bahwa murtad itu adalah afhasyu anwa'il kufri, bentuk kekufuran yang paling afhash, paling jelek, paling buruk. Berarti ada bentuk kekufuran yang jelek yang lainnya. Yang paling jelek murtad. Tapi ada bentuk kekufuran yang lain yang harus kita tahu, yang dipaparkan dalam kitab ini supaya kita bisa menghindari. Di antara yang kafuran yang sudah disebutkan kemarin, orang meremehkan perintah Allah, meremehkan larangan Allah, meremehkan Quran, meremehkan masjid, meremehkan ucapan salam. Nah, semua syariat Allah ame dia diremehin. Istighfafan, itu kalimat istighfafan berulang-ulang. Nah, jadi ini masih masuk berkaitan tentang fasal atau pembahasan berkaitan bentuk kekufuran selain murtad. Nah, ini perlu kita tahu, apakah kita masuk dalam bentuk kekufuran apa enggak dalam kehidupan kita. Nah, andai kata ternyata masih ada, kita buru-buru tobatin, kita baca istighfar, kita minta ampun. Kenapa emang? Karena kalau kita masih berada di kekufuran, berarti kita masih masuk kategori syarrul bariyah. Sementara kita pengen masuk kepada khairul bariyah. Kan syarrul bariyah innalladzina kafaru. Nah, ini lanjutannya nih. Di antara bentuk-bentuk kekufuran yang lain, ada orang yang baca hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Tahu-tahu orang di sebelah kita ngomong begini, qala, dia berkata, kata dia, la tughni min ju'in, la tughni, tidak memberikan kenyang, la tughni min ju'in. Bacaan itu yang ente baca enggak ngenyangin dari lapar, gitu tuh, kan ngeremehin tuh. La tughni min ju', itu ngomong begitu kufur. Atau semurodif yang lain, dia baca kalimat thayyibah yang lain terus diremehin dengan ungkapan yang lain. Nah, itu suka banyak kejadian hal-hal kayak begitu tuh. Misalnya ada orang zikir, baca maulid, baca rawi. Apaan baca maulid? Kagak ada untungnya, itu kagak ada manfaatnya. Itu bentuk kekufuran tuh. Dia baca sholawat, diremehin, direndahin, itu bentuk kekufuran. Ini diantara contohnya, orang lagi baca hauqalah, la haula wala quwata illa billah, terus tahu-tahu dia bilang la tughni min ju',
la tughni, makanya pakai ta. Ta itu menunjukkan taknis dalam bentuk kalimat hauqala tadi. Jadi fa'ilnya itu hauqala. Kalimat hauqala itu nggak bisa ngenyangin dari yang lapar gitu. Nah, kufur tuh, itu contoh berikutnya. Kemudian ada lagi berikutnya yang jadi kufur, apalagi atau liman syammata kabiran yarhamukallah la taqul hakada qasidan annahu ghaniyun anir rahmati au ajallun min ayyuqala lahu dalika. Atau liman bagi orang sammata yang bersin. Sammata yusammitu tasmitan, tasmit bersin. Atau liman bagi orang sammata yang bersin kabiron besar. Yarhamukallah. Kemudian ada orang yang jawab bersinnya itu karena dia sudah baca alhamdulillah, kemudian dibaca yarhamukallah. Tahu orang tersebut ngomong la taqul hakada, jangan ngomong begitu. La taqul hakada, jangan baca begituan katanya. Qasidan, bermaksud annahu ghaniyun anir rahmah, annahu bahwa dia ghaniyun, kaya dari rahmat, artinya nggak butuh rahmat. Kan yarhamukallah lagi didoain, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Tahu-tahu dia ngomong begitu, udah nggak usah ngomong begitu gitu. Itu qasidan, ngomong begitu dia sengaja. Qasidan itu sengaja, bermaksud. Qasidan, dia bermaksud sengaja. Annahu, bahwasanya dia itu ghaniyun anir rahmati, kaya dari rahmat, maksudnya nggak butuh rahmat. Atau ajallun, dia itu gengsi. Min ayyuqala lahu dalika, dari ucapan orang tadi yarhamukallah. Jadi dia gengsi tuh. Ajal tuh lambat, maksudnya gengsi, nggak mau. Ayyuqallahu dzalika. Nah, jadi contoh bentuk kekufuran berikutnya, kalau kata Ki Musannif, ada orang bersin nih, dia bersinnya kenceng, acim, dia nggak baca apa-apa, yang di sebelahnya yarhamukallah, kan lagi didoain tuh, artinya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Yang bersin ngomong begini, nggak usah pakai ngedoain begitu, la taqul kada, nggak usah ngomong begitu. Seakan-akan ngomong begitu dia sengaja, dia seakan-akan nggak butuh ame rahmat, atau dia gengsi didoain kayak begitu. Nah, kufur tuh. Nah, itu kan disunahkan, walaupun orang itu nggak baca alhamdulillah, sebagai tadzkiron, ngingetin boleh. Acim, dia belum baca alhamdulillah, tapi kita di sebelahnya kita yarhamukallah. Nah, itu ngingetin dia tuh, ngedoain. Nah, itu boleh walaupun alhamdulillahnya nggak kedengeran di kita, boleh yarhamukallah. Kan itu sunnah tuh, tasmid. Karena orang bertasmid itu dari Allah. Kalau kata Rasulullah, yang namanya orang bersin, al-attasu minallah, bersin itu dari Allah. Tapi kalau yang namanya nguap, wattasa'ubu minasyaiton, kalau bersin itu dari Allah. Wattasa'ubu, dan adapun tasa'ub, nguap, kalau kata orang Depok angop, itu minasyaiton, dari setan. Jadi kalau bersin atos itu dari Allah, nikmat, makanya disuruh baca alhamdulillah. Nah, itu andai kata ada orang jawab begitu tuh kufur tuh. Terus apa lagi? Atau liman fa'ala qabihan syar'an. Atau liman bagi orang fa'ala yang berbuat qabihan hal yang jelek.
Qabih itu jelek. Syar'an menurut syariat, jelek menurut syariat. Au liman fa'ala qabihan syar'an, atau liman bagi orang fa'ala yang berbuat qabihan satu perkara yang jelek, syar'an jeleknya menurut menurut syariat. Seperti apa? Kakotlis sariqi, seperti membunuh maling, wa darbil muslimi zulman, dan memukul orang muslim zulman, secara zolim. Ahsanta, tapi malah bilang ahsanta, kamu bagus. Nah itu bentuk kekufuran tuh. Jadi ahsanta, bukan ahsanat, ahsanta, bagus kamu. Ahsanta begitu tuh. Bapak kalau punya anak, cucunya pinter ngomongnya ahsanta, bagus ente. Nah itu ahsanta. Jadi ada orang yang berbuat perbuatan jelek menurut syariat. Dia nyolong, dia nyopet, dia galak sama orang, dia zolimin orang, malah dipuji. Ahsanta, top, ente top. Dia maling top. Nah kita yang topin dia tuh, yang bilang ahsanta, kita kufur tuh. Jadi perbuatan buruk yang udah jelas-jelas buruk kita bungkus, malah kita bilang baik. Itu tuh intinya. Nah jadi nggak bisa perbuatan yang jelas buruk menurut syariat, jangan kita bilang baik, ya tetap bilang itu buruk, walau kana murron, sekalipun itu pahit, kan begitu. Qulil haqqo walau kana murron, katakan yang benar walaupun itu pahit. Jadi jangan jangan caper, bosnya salah, bos bagus bos, padahal bosnya mabuk, bagus bos, top dah, top udah. Nah itu anak buah bego tuh yang begitu tuh. Nah itu kita kufur tuh. Walaupun dia bos, ya bilang nggak bagus, itu menurut syariat. Bos bagaimana bos, kan bos Islam bos. Bos kan Pak Haji, kan udah naik haji, kan udah umroh, kok mabok gitu. Jadi jangan kita tutupi kezoliman, keburukan dia dengan ucapan ahsanta, bagus, bagus. Itu namanya kita kufur tuh. Kalau kita ngomong begitu kepada orang yang jelas-jelas berbuat salah menurut syariat, nggak bisa tuh. Nah, itu kan di tengah-tengah kita banyak tuh. Udah ketahuan dia WTS, udah ketahuan dia perek, dikasih dibungkus PSK, pekerja seks komersil. Dia jadi seakan-akan pekerja dia, jadi seakan-akan kagak jadi dosa. Itu perbuatan haram jadi dibungkus ame kelihatannya bagus. Dia mah lagi kerja, biarin aja, masing-masing nyari duit begitu. Nah akhirnya yang salah kita anggap bener. Itu yang disebut yarawna munkaron ma'rufan wa yarawna ma'rufan munkaron, begitu. Nah itu naudzubillah tuh, naudzubillah. Jadi kalau ada jelas-jelas perkara itu kita lihat itu buruk menurut syariat, jangan kita tutupin. Kok ente nyogok, kan haram, ngapa jadi nyogok? Ya sebut aja haram, akuin kalau itu haram gitu, jangan ditutup. Kagak, ini mah bukan nyogok, sedekah. Ya bilang aja nyogok aja, jangan pakai dibungkus sedekah. Nah itu banyak tuh, jadi bahasa yang kelihatannya tapi ngenutupin perbuatan buruknya yang udah jelas menurut syariat salah. Nah itu sekarang banyak begitu. Nah itu contoh berikutnya lagi. Terus apa lagi? Au li zaujatihi, dia ngomong kepada istrinya. Li zaujatihi, zaujatun istri. Au li zaujatihi, atau dia ngomong kepada istrinya. Ngomong apa? Anti ahabbu ilayya minallahi wa rasulihi wa aroda mahabbatat ta'zimi lal maili la lil maili lal maili.
Atau ada orang lakinya ngomong begini sama bininya, anti ahabbu ilayya minallahi wa rasulih, kamu lebih saya cintai dari Allah dan Rasulnya. Kalau dia ngomong begitu tuh semata-mata mencondongkan dirinya bininya kepada Allah, kufur tuh ngomong begitu. Enggak boleh. Anta ahabbu ilayya minallahi wa rasulih. Anti ahabbu ilayya, hai istriku, anti kamu, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, minallahi dari Allah dan Rasulnya. Wa aroda mahabbata ta'zim, dan dia bermaksud wa aroda, dan dia ingin mahabbata ta'zim, membesarkan cintanya. Lal maili, bukan mencondongkan, bukan memalingkan. Jadi kalau tujuannya pengen mengungkapkan rasa cintanya sama bininya, sama istrinya, kemudian dia ngomong begitu, nah itu belum sampai kufur tuh kalau begitu. Tapi kalau dia ngomong, istriku, engkau lebih aku cintai dari Allah dan Rasul. Kalau dia ngomong begitu, mencondongkan Allah dan Rasul, memalingkan Allah dan Rasul dari dirinya, maka itu kufur. Tapi kalau sekedar mahabbat talit takzim, buat mengagungkan kecintaannya kepada istrinya, itu dalam satu pendapat dalam kitab ini belum. Tapi kalau udah mencondongkan, itu jadi bentuknya kufur. Itu yang berikutnya tuh. Jadi nggak boleh kita membesarkan bini kita lebih dari kebesaran Allah atau Rasul, kagak boleh. Kayak itu kan kebalikannya. Dia membesarkan Allah dan mengecilkan semua orang. Yang seorang sufi perempuan, siapa namanya, ahli sufi yang perempuan, Rabi'atul Adawiyah. Begitu dia Syekh Hasan Al-Basri mengungkapkan rasa cintanya, kalau kata anak muda ditembak dah begitu. Ternyata jawaban beliau, kata Rabi'al Adawiyah, aku sudah sibuk bermesraan dengan Allah, tidak lagi kepengin untuk bermesraan dengan makhluknya Allah. Masya Allah. Itu tuh yang lain udah cinta, yang lain kecil semua tuh, udah Allah doang tuh. Nah itu kenikmatannya, rasa mahabbahnya mengalahkan mahabbah dia sama makhluk-makhluk yang lain. Itu diantara ungkapan Rabi'al Adawiyah tuh. Nah, itu kebalikan, kalau ahli sufi kebalikannya. Kemudian li muslimin, atau dia berkata li muslimin kepada orang muslim. Berkata apa? Ya kafiru bila ta'wilin, au da'il ibadatiz zahirata asya'na fi amalil asrari. Atau ada orang yang berkata li muslimin kepada orang muslim, itu aunya tuh semua atopnya di depan tuh ke kola. Atau qala li muslimin, aslinya begitu. Ada orang yang berkata li muslimin bagi orang muslim, dia ngomong apa? Ya kafir bila takwil, enggak pakai ditakwil, enggak pakai ditahan, terangin lagi. Kafir sini lah bir. Padahal dia orang Islam. Nah, itu kufur tuh. Jadi enggak boleh sembarangan ngomong kafir, karena kafir itu kalimat buat orang yang menutup hatinya dari kebenaran. Kufur, kafara yakfuru kufron, itu artinya menutup menurut lughatan bahasa. Tapi menurut istilahian, kufur itu al kufru min nuril haqqi
au min nuril iman, orang yang menutup hatinya, dirinya dari cahaya kebenaran atau dari cahaya iman. Nah, kufur tuh. Jadi kafir itu orangnya, kufur itu sifatnya. Nifak itu sifatnya, munafik orangnya. Iman itu sifat, mukmin orangnya. Nah, itu jadi antara isim fa'il ame masdar. Nah, kafir, kalau kafir isim fa'ilnya orangnya. Jadi orang yang tertutupi hatinya dengan kebenaran, cahaya kebenaran, cahaya iman. Makanya bukan kalimat yang buruk, itu emang sebutan Allah buat orang yang kagak menerima kebenaran, disebut kafir. Emang udah dari sono begitu sebutannya. Nggak usah pakai diganti non muslim. Udah kafir ya udah kafir. Itu sebutan dari Allah bukan dari kita. Kafir. Jadi kafir itu orang yang menutup hatinya dari cahaya iman. Kafir namanya. Atau cahaya kebenaran. Kufur. Nah, kemudian auda'il ibadatiz zahirah, atau ada orang yang bilang kepada orang muslim da'il ibadatiz zahirata. Da itu isim fi'il amr. Tinggalkan olehmu. Kalau dihidupin dimajrurin, da'il ibadatiz zahirata. Tinggalin udah ibadah yang zahir. Asya'na fi amalil asrori, cukup dengan amalan yang sir, yang pelan-pelan. Jadi yang zohir-zohir tinggalin udah gitu. Sembayang, sholat, udah tinggalin tuh yang zohir. Zikir yang zohir tinggalin. Udah yang sir-sir aja yang gak kelihatan, yang gak kedengeran. Nah, itu bentuk kekufuran tuh. Jadi memerintahkan kepada orang muslim untuk tidak menonjolkan atau tidak melakukan amaliyah atau ibadah yang berkaitan dengan zohir. Karena amal soleh kan ada dua, ada zohir, ada batinah. Nggak bisa yang batin doang, yang zohir. Kalau kata ulama definisi amal soleh kan kullu ma yuhibbuhullahu wa yardahu ta'ala minal aqwali wal af'ali az-zahirah wal batinah. Itu namanya amal soleh itu. Apa itu amal soleh? Kullu, setiap, ma perkara, yuhibbuhullahu wa yardahu ta'ala, setiap perkara yang Allah bisa senang sama kita, bisa ridho sama kita. Minal aqwali, baik itu berupa ucapan, wal af'ali atau berupa perbuatan, az-zahirah, baik itu yang zahir, wal batinah atau yang batin, yang pelan. Salat zahirnya nih, sujud, ruku, sujud, iftiras, tawarruk, itu zahir. Ya hatinya juga kudu dirapiin. Nah, itu namanya amal soleh itu nggak cukup yang batin, tapi butuh yang zahir. Yang zahir nggak cukup, butuh yang batin. Nah, tahu-tahu ada orang ngomong begitu, udah nggak usah ibadah yang zahir-zahir, nggak usah, udah yang sir-sir aja. Nah, itu kufur tuh. Jadi tersiratnya menghilangkan syiar Islamnya, dihilangin gitu. Kemudian apalagi contoh bentuk kekufuran? Waman kola, waman dan siapa orang kola yang berkata, innahu sesungguhnya dia, waman kola dan siapa orang kola yang berkata, innahu sesungguhnya dia, yuha ilaihi telah diwayuhkan, ilaihi kepadanya, wa in lam yad'u nubuwatan, wa in dan sekalipun, lam yad'u dia tidak mengaku, nubuwatan kenabian.
kufur juga itu. Ada orang ngomong begini, si fulan kan dapat wahyu, begitu tuh. Dapat wahyu dia dari Allah, langsung dapat wahyu. Walaupun dia kagak ngaku jadi nabi, nah tetap itu kufur. Jadi kan wahyu Allah udah putus, maksudnya udah habis. Begitu ditutup dengan kalimat ayat terakhir yang turun, itu udah raditu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Udah itu ayat penutup udah. Jadi berkaitan dengan wahyu yang berkaitan dengan ayat udah kagak ada lagi. Karena itu udah ayat yang terakhir. Nah, tahu-tahu ada orang yang bilang dia dapat wahyu dia, walaupun dia nggak ngaku jadi nabi, tapi tetap itu kufur begitu. Terus apalagi atau innahu yadkhulul jannata, innahu sesungguhnya dia yadkhulul jannata masuk surga. Wa yaqulu, dan dia makan min thimariha, dari buah-buahan sorga. Thimariha, thimar, buah-buahan sorga, haknya ke jannah. Wa yu'anikul hura, dan dia sudah ketemu sama bidadari. Hur, al-hur bidadari. Kufur juga tuh ngomong begitu. Dia nggak ngaku, cuman orang dikata gitu. Dia mau udah ke sorga, atau saya udah pernah ke sorga, makan buah sorga udah pernah. Dia mau udah ketemu bidadari udah. Nah itu bentuk kekufuran tuh. Qabla mautihi, sebelum kematiannya. Dia belum mati tapi ngomong begitu tuh. Jadi itu bentuk kekufuran. Kita yakin atau kita bilang ada orang asifulan udah ke sorga, si fulan udah sempet makan buah dari sorga, si fulan udah bergaul ketemu sama bidadari. Nah si fulan ini belum mati nih. Nah qabla mautihi, sebelum kematiannya. Nah itu kufur tuh ngomong begitu. Atau innan nubuwata, sesungguhnya kenabian itu, innan nubuwata, sesungguhnya kenabian itu, muktasabatun, itu muktasabah, masih terbuka. Jadi belum tertutup maksudnya. Ada orang yang bilang kenabian itu belum berakhir, bukan Nabi Muhammad. Berarti kan mafhumnya dia mau bilang Nabi Muhammad bukan akhir zaman, begitu. Jadi pintu kenabian masih ada. Bisa kejadian ada nabi di zaman sekarang, karena pintu kenabian itu masih ada. Nah kufur tuh, karena sudah jelas bahwa la nabiyya ba'dah, udah tidak ada lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau dia ngomong begini, inna martabataha tunalu bisifail qalbi, inna sesungguhnya martabataha, martabat kenabian, haknya kembali ke nubuwah domirnya. Inna martabataha, sesungguhnya martabat kenabian, tunalu itu bisa didapatkan, dimajhulkan, tunalu didapatkan bisifail qalbi, dengan kesucian hati. Nah ngomong begitu tuh kufur ngomong begitu. Jadi seakan-akan orang yang hatinya bersih, sifat itu berhak jadi nabi. Boleh martabat kenabian dia bisa dapat gitu. Padahal pintu kenabian itu udah tertutup, udah nggak ada.
Jadi kalaupun ada orang yang hatinya bersih, pangkatnya aulia, asfiya, atqiya. Jadi nggak ada pangkat kenabian, udah nggak ada lagi. Walaupun kelihatannya di mata kita tuh orang bener banget, jangan sampai kita bilang dia nabi. Terus apalagi di antara bentuk kekufuran, atau inna sidqal ambiyai, sidqa, inna sidqal ambiyai fima qaluhu najauna au Allahu ya'lamu anni fa'altu kada wa huwa kadhibun. Atau ada orang yang bilang inna sidqal anbiya, sesungguhnya kebenaran para nabi itu fima qaluhu, dari perkara apa-apa yang mereka katakan, najauna, kami bisa selamat. Itu tuh contoh bentuk kufuran. Jadi apapun yang dia omongin, kita dengar, kita bisa selamat. Walaupun kita gak kerjain omongannya. Nah itu bentuk kufuran. Kemudian atau dia bilang Allahu ya'lamu, Allah tahu, Allahu ya'lamu, Allah tahu, anni fa'altu kada, saya mengerjakan ini. Wa huwa kadzibun, padahal dia bohong. Fihi, di dalam perkara itu. Nah itu juga bentuk kekufuran. Jadi dia bilang Allah tahu saya melakukan ini nih, saya tahu saya udah melakukan ini, padahal dia bohong gitu. Jadi Allah mau dibohongin sama dia gitu. Nah itu kufur tuh. Atau mutirna binajmin kada, muridan anna lin najmi tatsiran fihi. Atau dia ngomong begini, mutirna, kami diberikan hujan. Mutirna, mutirna tuh kami dihujankan. Matorun itu hujan, bahasa Arabnya hujan tuh mator. Mutirna, kami diberikan hujan binajmi kada, dengan sebab bintang ini. Najmun tuh bintang. Binajmi, dengan sebab bintang kada, bintang ini. Muridan, dia bermaksud annalin najmi, bahwa sesungguhnya bagi bintang itu taksiran fihi, mengeluarkan bekas, bisa menyebabkan fihi, di dalam masalah hujan. Kufur tuh. Gara-gara bintang ini nih jadi hujan. Nah itu perbintangan tuh khususnya tuh. Nah itu nggak boleh mengkaitkan sesuatu berkaitan apa cuaca, itu jangan dikait-kaitkan dengan perbintangan apapun, jangan, karena itu salah satu bentuk kekufuran. Walaupun suka banyak udah terjadi. Lain halnya kalau kita lagi pengen ngasih tahu, itu bagian dari proses yang Allah. Nah itu baru boleh. Terus apalagi waman qala, dan orang yang berkata inna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kana aswadun, anna, bahwasanya nabiyana nabi kami Muhammadan, yakni Nabi Muhammad, kana aswadun, itu hitam, aswad. Kana, ada siapa Muhammad, aswadun, hitam. Kufur tuh ngomong begitu doang. Terus dia ngomong lagi, atau laisa biquraisyin, Nabi Muhammad bukan orang Quraisy. Jadi nggak diakui gitu, maksudnya kufur. Arabiyin, atau dia bilang Nabi Muhammad bukan orang Arab. Arabiyin itu orang Arab. Atau dia bilang arabiyin, Nabi Muhammad bukan orang Arab. Insiyin, Nabi Muhammad bukan manusia.
Nah, itu ngomong begitu tuh kufur semua tuh. Atau dia ngomong begini, la adri, saya tidak tahu. Ahuwaladzi ba'atsa bimakkata, ahuwaladzi ba'atsa bimakkata, au mata bil madinati. Ahuwa, apakah dianya tuh Nabi Muhammad. Ahuwa, apakah dia alladzi ba'atsa bimakkata, bu'isa, alladzi ba'atsa bimakkata, yang telah mengutus siapa Allah ke Mekah, atau bu'isa bimakkata, yang telah diutus ke Mekah, au mata bil madinati, atau yang mati di Madinah. Jadi dia ragu gitu maksudnya, atau mengingkari bahwa Nabi Muhammad lahirnya di kota Mekah, dia bilang bukan, di Madinah bukan, di meninggalnya bukan di Madinah. Nah, jadi itu di antara bentuk kekufuran, intinya menyalahi apa yang sudah dituliskan di dalam Quran, di dalam sirah tentang kenabian, baik berkaitan fisik atau berkaitan dengan risalah, tugas beliau. Ujungnya ditutup dengan kata-kata a'adzanallahu minal kufri wa hamana mimma yajurru ilaihi. Ini namanya jumlah du'aiyah nih namanya. Doa nih, ujungnya doa. A'adzanallahu, semoga Allah melindungi kami, minal kufri, dari kekufuran, wa hamana, dan semoga Allah menjaga kami, mimma, dari perkara, yajurru, yang menarik, ilaihi, kepada kekufuran. A'adzanallahu minal kufri wa hamana mimma yajurru ilaih, gitu. Jadi ini namanya jumlah du'aiyah, jumlah yang berisikan doa supaya kita dihindari dari hal-hal yang disebutkan bentuk-bentuk kufuran selain kemurtadan. Warawa wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita baca menambah kekuatan iman kita, dan mudah-mudahan segala bentuk kekufuran jika ada dalam diri kita terkhusus, mudah-mudahan kita segera tobatin, kita istighfar, dan semoga Allah ampunkan apa yang menjadi kekhilafan buat kita semua. Wafani karim, wafani karim, wafani karim ya rahman rahimin irhamna. Allahumma bihurmati ma qara'na fi hadzal majlis, Allahumma bihurmati ma sami'na fi hadzal majlis, ighfir lana dzunubana, ustur lana uyubana, ikshif lana qurubana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa faqih dzurriyyatina wa faqih man talabal ilma fi hadzal masjid bi 'ilmika wa hilmika wa hikmatika bi rahmatika arhamar rahimin. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.